Halo teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas masalah floating ya. Ada teman saya yang bertanya kepada saya, Mas, floating itu apa? Nah, teman-teman, dalam trading itu ada istilah yang disebut floating. Floating sendiri adalah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, saat kita melakukan trading, kita akan membuka sebuah posisi baru di mana kita sebelumnya sudah melakukan analisa tentang pergerakan harga menggunakan grafik, MetaTrader ataupun platform trading yang lain yang mana akan kita gunakan ya. Jadi teman-teman, saat melakukan open transaksi ini, teman-teman harus menganalisa terlebih dahulu dari pergerakan harga. Saat pergerakan harga yang teman-teman sudah analisa, teman-teman akan memutuskan bahwa ingin melakukan posisi buy ataupun posisi sell. Nah, kaitannya apa posisi buy dan sell dengan floating yang akan kita bahas saat ini? Teman-teman sekalian, floating sendiri itu artinya adalah mengambang. Nah, dari sini sudah bisa kita artikan bahwa transaksi yang saat kita lakukan tadi sedang dalam kondisi mengambang. Jadi terjadi kondisi di mana transaksi kita belum terclose ataupun belum closing posisi. Jadi masih mengambang. Untuk tipe floating posisi sendiri itu dibedakan menjadi dua macam ya teman-teman. Ada dua macam istilah yang sering banyak digunakan oleh trader, yaitu yang pertama adalah floating posisi loss ya. Jadi bisa dikatakan seorang trader tersebut mengalami loss tetapi dia belum melakukan close pada posisi tersebut ya. Lalu kenapa dia belum melakukan closing posisi padahal dia sudah mengetahui bahwa dia loss posisi? Kadang seorang trader itu berpikir bahwa dia harus menahan karena plan pada awalnya belum mencapai pada targetnya. Dia mentargetkan resiko sekian, tapi saat ini masih mungkin setengah dari resiko yang dia targetkan. Dari sini maka seorang trader tersebut bisa menahan posisinya karena dia berencana untuk mengikuti plan tradingnya secara keseluruhan. Nah, floating loss ini bisa kita minimalisir juga dengan penggunaan analisa ataupun teknik manajemen yang lain saat kita melakukan trading secara online ini. Untuk teknik mengurangi loss posisi ini dengan kita menganalisa ulang grafik yang lebih besar untuk mengetahui support ataupun resisten yang terbaru sehingga kita seorang trader memiliki gambaran yang besar untuk mengurangi floating posisi. Dan untuk langsung kita merubah posisi yang tadinya rugi, kita bisa rubah menjadi profit dengan cara melihat acuan yang lebih besar. Nah, kesimpulannya apa dari floating posisi ini? Nah, floating loss posisi ini adalah sebuah posisi trading yang masih aktif tapi mengalami kerugian dan belum melakukan closing transaksi. Oke, itu tadi adalah floating loss ya teman-teman. Kemudian ada yang dinamakan floating profit. Nah, floating profit sendiri adalah kebalikan dari istilah floating loss, yaitu saat trader itu menahan posisi profitnya sampai dengan target yang dia tuju ataupun dia rencanakan pada saat dia membuat plan awal tadi ya, sebelum dia melakukan transaksi. Kemudian trading yang memiliki floating profit ini bisa memaksimalkan atau mengurangi resiko dari penurunan profit yang dia miliki dengan berbagai cara ya, ataupun dengan tips-tips yang bisa trader tersebut lakukan. Nah, tips untuk melakukan pemaksimalan profit atau mengurangi
dari penurunan profit tersebut juga saya bahas di video saya yang lain. Mungkin teman-teman bisa melihat ataupun mempelajari apa yang saya lakukan, sharing yang saya lakukan. Apabila teman-teman cocok, bisa teman-teman ikuti. Nah, tips yang biasanya saya bagikan kepada teman-teman untuk memaksimalkan atau mengurangi resiko dalam penurunan profit kita saat kita floating loss adalah kita bisa menggunakan, kalau untuk memaksimalkannya, kita bisa menambahkan open posisi pada support resisten yang terbaik sehingga posisi kita bertambah ya. Kita bisa menggunakan teknik itu. Ataupun kita bisa menggunakan teknik trailing stop ya, itu yang sering saya gunakan juga. Jadi kita memindahkan stop loss kita ke area positif. Ini bisa meminimalisir berkurangnya atau bahkan berbalik arahnya floating plus kita atau floating profit kita menjadi floating minus, teman-teman. Saat kita sudah melakukan trading dengan baik, floating profit kita sudah terlihat, maka teman-teman harus mulai melakukan tips-tips yang mungkin bisa saya sharekan tadi, sehingga bisa memaksimalkan, bisa mengurangi resiko dalam penurunan profitnya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan masalah floating profit ataupun plus tadi adalah sebuah kondisi di mana trader menahan posisi profitnya sampai di mana batasan target-target yang mereka tetapkan pada awal plan yang mereka buat. Nah, kemudian kita seorang trader, apakah kita bisa memilih ataupun membedakan ya, kita memilih ataupun membedakan tentang floating profit dan floating loss? Tentu saja bisa, karena sudah saya jelaskan di awal tadi, perbedaannya adalah pada istilah menahan profit dan lossnya. Jadi sama-sama istilah menahan, tapi di sini perbedaannya adalah yang ditahan ya, yang ditahan itu adalah profit, yang satunya adalah yang ditahan adalah lossnya. Nah, untuk pembahasan kali ini itulah tadi yang dimaksud istilah floating loss dan floating profit. Nah, untuk bonusnya saya akan tambah juga ada istilah yang disebut floating spread ya. Mungkin jika teman-teman pemula ataupun teman-teman trader se-Indonesia yang pernah melihat video saya, sudah pernah saya bahas juga apa itu floating spread ya. Floating spread itu saya akan ulangi di video kali ini, yaitu adalah spread yang mengambang ya. Jadi teman-teman, floating spread itu adalah istilah untuk memberikan ya informasi kepada kita trader bahwa spread yang ada pada perusahaan tersebut adalah mengambang. Spread sendiri adalah biaya saat kita melakukan open transaksi pertama kalinya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini ada dua bonus istilah yang saya berikan kepada teman-teman. Tadi yang pertama adalah mengulang dari floating spread yang dulu pernah saya jelaskan di video saya yang lain, dan adalah tambahan spread ya. Jadi spread adalah biaya yang ditetapkan oleh sebuah broker atau perusahaan. Nah, itu dua bonus istilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata ataupun yang lain, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada yang tidak tahu, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian video dari saya, salam profit konsisten.